وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu kita, majelis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana kita ketahui adalah satu kitab hadis yang sangat masyhur. Dan kitab ini sangat diterima oleh umat. Sampai-sampai kata ulama, setiap rumah orang Islam atau setiap masjid orang Islam itu mesti ada Riyadhus Shalihinnya. Buku ini diterima begitu luas oleh kaum muslimin. Kata para ulama, ini salah satu isyarat bahwasanya buku ini ditulis dengan keikhlasan yang luar biasa. Setiap buku atau karya yang ditulis dengan ikhlas itu akan hidup terus panjang masa dan tidak akan tenggelam. Berbeda dengan buku-buku yang ditulis untuk kepentingan dunia. Itu paling heboh setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu hilang. Ini luar biasa. Makanya kita lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau wafat tahun 676 Hijriah. Ini sudah 1400. Berarti berapa tahun, Pak? 900 tahun yang lalu kitab ini. Dan masih dipakai orang sampai hari ini, mungkin juga sampai kiamat, kita nggak tahu. Dan setiap kita mempelajari kitab ini amal jariah bagi sahibul kitab, bagi penulis kitab. Jadi satu keistimewaan yang luar biasa. Maka dulu ada seorang ulama namanya Syekh Utsaimin, kata beliau, saya berharap punya karya seperti karya Imam Nawawi yang dibaca orang dan karya ini dipelajari orang terus sebagaimana yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Dan kita tahu bahwasanya Imam Nawawi adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i, dan karya-karya beliau dalam mazhab Syafi'i itu sungguh luar biasa. Ada satu karya yang sampai hari ini itu belum ada yang mengalahkannya, namanya Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' itu beliau tulis sebelum wafat sudah belum selesai. Jadi keburu meninggal orangnya, belum selesai kitab itu. Hanya sampai bab riba. Jadi kata para ulama, kalau kitab ini sampai selesai, maka ini adalah kitab yang paling sempurna di dalam Islam. Yang paling luas pembahasannya di dalam Islam. Nah, kita tahu juga bahwasanya Imam Nawawi termasuk ulama yang wafat membujang. Ya. Jadi saking saking luar biasanya beliau dalam menuntut ilmu, kemudian berdakwah, menulis, mengajar, berfatwa, itu sampai lupa menikah. Dan beliau termasuk ulama yang wafat dalam kondisi membujang. Ya. Jadi kalau antum mau membujang boleh, tapi harus kayak gini. Ya. Itu khusus bagi yang punya keberanian. Tidak ada yang ajaib soal itu, hanya keberanian aja. Nah, jadi kita lihat bahwasanya Imam Nawawi sungguh luar biasa.
dan beliau wafat usia masih sangat muda, sekitar 40 tahun. Ini usia yang sangat muda, beliau meninggal dunia. Tapi karyanya ditulis dengan begitu luar biasa dan jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlahnya sangat banyak. Dan ini merupakan, kita lihat betapa berkahnya orang ini. Dan ini adalah ulama dari Syria, Pak. Bukan dari Arab Saudi, bukan dari Yaman, Irak, tapi beliau dari Syria. Nah, orang Syria itu punya satu kelebihan, dia tutur katanya itu lemah lembut. Jadi dia tidak kalau bicara dia tidak frontal, tapi dia pinter nikung-nikung tapi tapi maksud dan tujuannya kena. Itu ciri khas daripada orang Syria. Dulu di zaman Nabi, orang-orang dari Mekah itu senang berdagang ke Syria kalau musim panas. Karena Syria walaupun musim panas, dia udaranya sejuk. Kalau di musim dingin, orang-orang Mekah itu dia berdagang ke Yaman. Karena Yaman itu walaupun musim dingin, tapi karena pesisir dia hangat. Maka diabadikan Allah dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Amat mengagumkan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy itu. Kenapa? Karena mereka melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Musim semi mereka standby di kampung, jualan di kampung. Tapi kalau musim panas pergi Syria, kalau musim dingin pergi ke Yaman. Nah, ini luar biasa daripada sirah daripada Imam Nawawi. Ini secara umum saya gambarkan demikian. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, kitab ini kira-kira 489 bab. Dan alhamdulillah saya udah pernah selesai ini. Di salah satu masjid kajian ini alhamdulillah sampai selesai. Nah, kita lihat di sini bab yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi adalah babul ikhlas. Bab al-ikhlas wa ihdharin niyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, di dalam seluruh kegiatan dan perbuatan. Wal aqwal, dan di dalam perkataan, al-bariza wal khafiyah, baik yang terkelihatan atau tersembunyi. Jadi bab ini menganjurkan kita untuk selalu ikhlas di dalam seluruh gerak-gerik tindak tanduk kita, obrolan kita, yang zahir maupun yang batin. Jadi karena pentingnya ikhlas bukan hanya dalam perkataan, dalam perbuatan, tapi zahir dan batin. Karena dengan ikhlas inilah kita dinilai. Kita dinilai bukan dari tampang zahir kita, tapi kita dinilai Allah dari hati kita. Dan inilah maka setiap orang di antara kita itu bobotnya berbeda dari sisi keikhlasan. Sama-sama mengerjakan satu pekerjaan, sama-sama melaksanakan satu perbuatan, akan tetapi bobotnya beda-beda. Sama-sama sholat, sama-sama baca Quran, sama-sama sedekah, akan tetapi bobotnya di hadapan Allah itu beda-beda, tergantung daripada niatnya masing-masing. Nah, kemudian kita lihat di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau biasa di dalam setiap bab ini selalu menyebutkan ayat Quran dulu, habis itu baru hadis. Ya, jadi setiap bab itu yang ada di sini dia selalu menyebutkan ayat dulu, ayat yang sesuai dengan judul bab. Nah, kemudian setelah menyebutkan ayat, baru beliau menyebutkan hadis. Nah, itu adab dalam menulis begitu. Jadi yang paling utama sebutkan ayat dulu, habis itu baru menyebutkan hadis. Nah, di sini ayat yang beliau sebutkan adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin
Mereka kaum muslimin tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah saja, mukhlisin, dengan ikhlas. Jadi kita lihat di dalam ayat ini bahwasanya kita kaum muslimin hanya diperintahkan untuk menyembah Allah saja dengan ikhlas, tidak yang lainnya. Dan ayat ini adalah ayat yang membicarakan atau ayat sebagai dalil tentang keikhlasan. Jadi kita ini semua diperintahkan Allah hanya untuk menyembah Allah saja, bukan yang lain. Nah, kemudian surat Al-Hajj ayat 37. Karena saya kalau udah jelas tidak saya perjelas. Karena menjelaskan sesuatu yang jelas itu susah. Ya enggak? Kata ulama begitu. Ya, taudhihul wadih sa'ab katanya. Menjelaskan sesuatu yang udah jelas itu susah. Saya jelaskan Pak Norman, susah bagi saya. Kenapa? Karena antum semua udah tahu. Jadi menjelaskan sesuatu yang udah jelas itu susah. Nah, kemudian surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nanti sebentar lagi kita berkorban. Kata firman Allah, Allah itu tidak menerima dagingnya, Allah tak menerima darahnya. Yang diterima itu adalah taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Jadi jangan pula disangka orang-orang yang menyembah berhala, tuh orang Islam tuh menyembelih hewan untuk Tuhannya. Enggak. Menyembelih istilahnya dia kasih sajen, enggak. Allah udah kasih tahu dalam ayat ini. Allah tidak perlu dagingnya, Allah tidak perlu darahnya. Tapi diminta dari kita adalah betapa kita melaksanakan itu karena ikhlas karena Allah dan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan judul bab tentang keikhlasan. Bahwasanya pada saat seseorang menyembelih hewan kurban, tujuan utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memerlukan dagingnya, tak pula darahnya. Itu hanya sebagai syariat yang harus kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah bahwa apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian, di dalam dada kalian, aw tubduhu, atau yang kalian perlihatkan, ya'lamhu Allah. Ini di akhir surat Baqarah juga ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah apa yang kalian sembunyikan di dalam dada kalian. Enggak ada yang tahu di antara dada kita ini, dalam hati kita ini, yang tersembunyi, yang terdetik, yang terbesit, enggak ada yang tahu. Tapi Allah menyebutkan qul in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang kalian sembunyikan di dalam dada kalian, au tubduhu, atau yang kalian ucapkan, ya'lamhu Allah. Allah tahu. Maksudnya kenapa ayat ini ditaruh di dalam bab ini? Bahwasanya apa yang kita buat kalau tidak ikhlas itu ketahuan oleh Allah. Apa yang ada dalam hati kita, dari niat ibadah kita, dari niat amal soleh kita, dari niat birrul walidain kita, kalau tidak ikhlas itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang banyak meninggalkan pekerjaan, perbuatan karena takut ketahuan orang. Ya enggak, Pak? Maling itu kalau diketok-ketok rumah orang, dibuka malam-malam, sahibul bait bangun, ya kan? Siapa itu katanya? Karena konangan ketahuan dikabur. Nah, biasanya orang kalau berbuat sesuatu yang buruk, ketahuan orang lain, dia batalkan perbuatan buruk itu. Nah, kita udah dikasih warning ini. Apa yang niat buruk yang ada dalam hati kita, apakah betul-betul buruk atau sesuatu yang kita kerjakan tidak ada unsur ikhlasnya, maka itu perbuatan yang sia-sia dan Allah udah tahu. Kalau pelaku maksiat aja dilihat orang, ketahuan dia tinggalkan maksiatnya, dia nggak jadi, maka kita pun sesuai dengan ayat ini, kalau kita tahu yang buruk yang ada dalam hati kita dan Allah tahu, maka kita akan membatalkan niat atau rencana yang tidak baik itu. Ya.
Makanya kalau kita lihat ada orang mau berzina, dilihat orang, woi ngapain tuh katanya, nggak jadi kan? Orang lagi minum khamar itu, woi mabuk kamu katanya, hari nggak jadi, kenapa? Karena ketahuan orang. Nah, makanya ayat ini menyebutkan apapun yang engkau sembunyikan dalam hatimu dan atau yang terlihat darimu, ya'lamhullah, Allah udah tahu. Makanya setiap ada hal yang di dalam hati kita yang terdetik, yang terbesit di dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan itu tidaklah baik, maka kita dituntut untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena kita malu sama Rabb yang mengetahui apa yang kita buat ini. Jadi ayat ini ayat muhasabah, Pak. Dan ayat ini adalah ayat kontrol kita. Makanya kita lihat orang-orang terdahulu, kalau disebutkan bahwasanya Allah mengetahui, Allah melihat, itu orang takut. Nggak tahu di zaman ini ya Pak ya. Kalau misalnya zaman dulu misalnya ada orang pergi ke gurun, Umar bin Khattab pergi ke gurun, lalu dia bertemu dengan pengembala kambing. Dia bilang, kamu jual aja 1 ekor. Saya minta beli 1 ekor kambing ini. Dia bilang, ini bukan punya saya, punya tuan saya. Gak apa-apa, kamu jual aja. Kan dia nggak tahu. Oh nggak bisa, ini punya tuan saya. Terus dia bilang, udah kamu terima aja uang saya, nanti kamu bilang ini dimakan serigala. Toh kamu dapat duit kan? Katanya. Terus pada saat itu orang itu bertanya, fa'ainallah. Kalau begitu di mana Allah? Jadi pertanyaan di mana Allah itu membuat hati itu tersentuh, bergetar. Makanya orang-orang terdahulu itu sungguh luar biasa. Pada saat mereka ditegur dengan disebut nama Allah, maka mereka akan berubah. Kenapa? Karena mereka tahu makna Allah itu, mereka tahu. Makanya kata para ulama, orang yang paling berani dengan Allah itu orang yang tidak mengenal Allah. Semakin orang tidak mengenal Allah, dia akan semakin berani dengan Allah. Orang semakin kenal dengan Allah, dia akan takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan berlari mendekat kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, kita lari sejauh-jauhnya dari makhluk. Akan tapi kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Allah Maha tahu. Nah, kemudian hadis yang pertama yang dimuat di dalam bab ini adalah hadis daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat masyhur. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau dalam riwayatan hadis, kalau mendengar langsung itu sangat kuat. Sami'tu, aku dengar. Ya. Berbeda halnya misalnya saya dikasih tahu fulan, atau saya dengar dari si fulan, atau saya baca dari buku, atau saya baca dari fulan. Berbeda. Tapi kalau sami'tu ini sangat kuat bahwasanya berarti dia hadir dalam majelis itu, atau dia bersama dengan Rasulullah. Nah, di sini disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam perbuatan manusia itu dengan niat. Semua yang kita buat ini mesti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Semua orang yang berbuat itu mesti ada niat. Dan segala sesuatu itu dinilai tergantung daripada niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu dianggap untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau seseorang hijrah karena dunia yang ingin dia capai,
au imra'atin yankihuha, atau wanita yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah untuk yang apa yang ia niatkan. Nah, ada satu kisah. Para ulama mengatakan itu bukan asbabul wurud, tapi kisah. Karena sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, bahwasanya kisah daripada Muhajir Ummu Qais. Ada seorang laki-laki namanya Ummu Qais, seorang wanita namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini udah masuk Islam dan ingin hijrah ke Madinah. Tapi ada laki-laki yang ingin menikahi dengan Ummu Qais. Kata Ummu Qais, kalau cintamu benar, kutunggu engkau di Madinah. Ini dia. Di Mekah dia. Kalau cintamu benar, aku tunggu engkau di Madinah. Kita tahu jalan kaki dari Mekah Madinah itu 500 kilo. Ya, paksa amat kan begitu Pak. Ya. Di Mekah juga mungkin wanita lain masih banyak. Tapi kata Ummu Qais, kalau memang benar engkau mencintai aku dan ingin menikahiku, aku tunggu engkau di Madinah. Berangkat pula orang ini. Berangkat sampai ke Madinah. Nah, tapi nanti orang akan mengingatkan dengan hadis ini. Untuk apa engkau hijrah? Karena di zaman itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu amal soleh. Bukan sekedar untuk cari istri. Bukan untuk bukan untuk cari duit, bukan. Tapi dia merupakan sebuah amal soleh dan di zaman itu tuntutan iman. Artinya kalau kuat iman kita, kalau benar iman kita, tinggalkan itu semua di Mekah, berangkat ke Madinah. Makanya kita lihat seorang sahabat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi begitu dia mau hijrah dijegat di jalan. Lalu pada saat itu orang-orang Quraisy berkata, "Hei Suhaib, mau kemana?" "Aku mau ke Madinah," katanya. "Oh, nggak bisa. Kamu dulu miskin datang ke Mekah ini. Setelah kamu sampai ke Mekah, kamu berdagang, kamu menetap di sini, kamu punya uang banyak. Tidak semudah itu engkau meninggalkan Mekah ini pergi ke Madinah." Lalu Suhaib berkata, "Wahai fulan, kira-kira kalau aku tunjukin di mana hartaku aku simpan, apakah kamu akan melepaskan saya?" Kata orang Quraisy ini, "Iya benar." Karena orang Quraisy itu Pak, walaupun dia jahiliyah, tapi mereka nggak bohong. Itu kehebatan orang jahiliyah itu. Orang jahiliyah itu dia jujur. Makanya Suhaib bisa memegang perkataan dia. Begitu ditanya, "Benar nggak kalau aku kasih tahu di mana aku simpan hartaku, di mana aku pendam hartaku, kamu akan lepaskan saya?" Kata orang Quraisy, "Iya." Lalu Suhaib menunjukkan, "Aku simpan hartaku di tempat ini, kamu gali di sana, ada hartaku situ." Lalu pada saat itu Suhaib disuruh pergi dan orang Quraisy ini pun pergi ke tempat yang disebutkan oleh Suhaib dan dia gali dapat. Harta yang selama ini dia cari. Kalau zaman dulu ya emas ya perak, dinar dan dirham. Begitu nyampe ke Madinah disambut oleh Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah berkata begini, bersabda, "Rabihal bai'u Abu Yahya." Bisnis Abu Yahya untung besar katanya. Ini Suhaib belum cerita lagi. Rasulullah menyambut dia di Madinah. Kata Rasulullah apa? "Rabihal bai'u Abu Yahya." Bisnisnya Abu Yahya itu untung besar. Bisnis dia dengan Allah. Dia tinggalkan hartanya untuk orang kafir supaya dia menyelamatkan imannya ke Madinah dan ternyata itu adalah jual beli. Dan itu bisnis yang mahal dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu bisnis yang menguntungkan. Nah, jadi zaman itu hijrah itu betul-betul amal soleh. Dan itu konsekuensi daripada iman. Nah, makanya orang kalau zaman itu hijrah, niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, itu nggak ada pahalanya. Sama dianggap perjalanan biasa. Kayak kita pergi Surabaya, kayak kita pergi Makassar, pergi ke
Palembang, pergi kemana, sekedar musafir, sekedar safar biasa. Tapi zaman itu, karena di Mekah itu tidak kondusif bagi orang-orang yang beriman, dia meninggalkan harta benda, keluarga, dan lain sebagainya, hijrah ke Madinah. Itu perjuangan besar, dan itu pengorbanan besar, pahalanya pun luar biasa. Sampai kapan? Sampai tahun ke-8 Hijriah. Sampai penaklukan kota Mekah. Itu berlaku kira-kira 21 tahun. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kata Nabi, la hijrata ba'dal fatah. Setelah penaklukan kota Mekah tak berlaku lagi hijrah. Kenapa tak berlaku? Karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Jadi tak ada gunanya lagi hijrah-hijrah. Ada yang hijrah itu lalu meninggal di jalan. Rasulullah, ini ada orang kawan kita hijrah dari Mekah, hijrah, dan dia nggak nyampe Madinah, wafat di tengah jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa itu dalam Al-Qur'an. Siapa yang hijrah karena Allah, summa adrakahul maut, lalu dia wafat di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya udah nyampe di hadapan Allah. Pahalanya udah ditulis Allah untuk dia, walaupun dia belum nyampe ke Madinah. Artinya memang zaman itu hijrah itu penting. Maka di sini kita lihat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Ya, tergantung. Sekarang juga banyak Pak, orang hijrah itu karena apa? Ya. Oh, hijrah karena di sana komunitasnya lebih menjanjikan. Karena banyak nih Pak, komunitas hijrah kan ya. Kenapa gabung situ? Oh, itu mantap itu katanya. Motornya bisa jualannya enggak? Tuh ada grup bisnisnya, ada ini, ada itu. Banyak orang hijrah tapi tujuannya dunia. Ada juga hijrah. Kenapa hijrah? Itu komunitas itu akhwatnya cantik-cantik itu katanya. Jadi tujuannya itu memang harus ditata dulu di dalam hati. Untuk apa kita hijrah itu, buat apa? Kalau tidak, nilainya itu nol. Dianggap sebagai kegiatan biasa aja. Jualan di pasar sama jualan sama komunitas hijrah. Kalau niatnya cuma jualan, sama kan Pak ya? Cuma beda tempat aja kan ya? Satu di pasar, satu lagi komunitas. Nilainya enggak ada. Ada orang mau menikah, kenapa menikah? Aduh, saya hijrah nih katanya. Sebelumnya non muslim, hijrah jadi muslim. Buat apa? Pacar saya muslimah. Jadi itu nilainya enggak ada. Nilainya enggak ada. Makanya orang bersyahadat itu syarat daripada Rasulullah satu, ikhlas. Makanya disebut dalam hadis, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Disebutkan kata-kata ikhlas. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Maka jasadnya ini akan diharamkan Allah dari api neraka. Makanya masalah pembicaraan ikhlas ini sangat penting dan kita membutuhkannya sehari-hari. Bukan hanya satu dua pekerjaan, tapi semua pekerjaan tuntut ikhlas. Makanya kalau kita lihat daripada apa yang sudah kita kerjakan sehari-hari dan kita nilai dan kita ukur betapa keikhlasan kita di situ, kita akan tahu di mana posisi kita sebenarnya. Nah, kemudian hadis yang kedua, ini saya biasanya
satu pertemuan satu bab, tapi nggak tahu ini kita dapat nggak karena antara maghrib dengan isya ya. Nah, kita lihat di sini hadis daripada yang kedua, hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisul Ka'bah. Ada sekelompok tentara dengan jumlah yang cukup besar, mereka mau menyerang Ka'bah. Nanti Pak, di akhir zaman Pak, akan ada sekelompok tentara yang mau menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, maka pada saat mereka sedang berada di satu tanah yang luas, tanah yang lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka tentara itu tadi yang mau menyerang Ka'bah itu ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Dari depan sampai belakang. Kalau mereka berjalan, tentara itu berjalan dengan rapi, kata Rasulullah ini dari depan sampai belakang ditenggelamkan bumi semua. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, kata Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka itu kok ditenggelamkan? Padahal di antara mereka itu ada tentara-tentara yang enggak tahu menahu urusan. Artinya kadang-kadang tentara itu untuk menjalankan satu misi itu enggak dikasih tahu. Pokoknya kamu ikut sana katanya. Berangkat. Dan di antara orang-orang yang ditenggelamkan itu ada juga yang bukan tentara. Yang nggak tahu urusan juga ikut ditenggelamkan. Bagaimana mungkin itu wahai Rasulullah? Aisyah seorang yang cerdas, pintar. Beliau bertanya, okelah tentara yang jahat-jahat itu okelah. Tapi ini yang nggak ngerti apa-apa, kroco-kroco ini. Terus masyarakat yang lagi lalu lalang, yang jualan, yang apa situ kan nggak tahu apa-apa. Kok juga ditenggelamkan, dosa apa? Dosa mereka apa? Nah itu yang Aisyah bertanya itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsu ala niyyatihim. Akan ditenggelamkan semua oleh Allah, semuanya, termasuk orang yang enggak ada urusan pun ditenggelamkan juga, ditelan bumi juga. Namun mereka nanti akan dibangkitkan Allah sesuai dengan niat mereka pada saat peristiwa kejadian. Pada saat peristiwa kejadian itu, niatnya orang itu apa? Oh, ada yang lewat di situ mau mengunjungi ibunya. Birrul walidain berarti husnul khatimah. Oh, ada yang lagi mau bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya. Husnul khatimah. Oh, ada pula yang lewat di situ mau main judi. Husnul khatimah. Jadi saat kejadian peristiwa, niat dia ini untuk apa? Makanya di sini sesuai dengan bab. Kata Imam Nawawi apa? Kita dituntut berniat ikhlas di dalam pekerjaan, perkataan, perbuatan, zahir dan batin. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita setiap hari. Misalnya contoh ambil kejadian gempa bumi misalnya. Misalnya yang baru-baru terjadi di Cianjur. Pada saat kejadian peristiwa itu, misalnya ada korban 100. Di antara 100 ini niatnya apa aja? Pada saat kejadian, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sholat, ada yang lagi membantu orang tuanya, ada yang lagi maksiat, ada yang lagi hura-hura, ada yang lagi menyanyiakan uangnya. Kita nggak tahu di antara 100 orang itu. Nanti bagaimana nasib mereka? Nah, sesuai sabda Nabi, yub'atsu thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka akan dibangkitkan Allah
sesuai dengan niat mereka pada saat kejadian peristiwa. Kalau dalam orang mudik misalnya, orang mudik dari Jakarta ke kampungnya. Misalnya di tengah jalan terjadi kecelakaan, wafat. Lalu bagaimana status orang ini di hadapan Allah? Penilaiannya cuma satu, niatnya. Untuk apa dia mudik itu, buat apa? Oh, mudik dia untuk birrul walidain, untuk mengunjungi ayah dan ibunya, untuk melihat keluarganya. Ya. Ada juga orang yang mudik itu untuk pamer harta bendanya. Ada kan Pak ya? Untuk memperlihatkan mobil barunya, memperlihatkan jam tangannya, memperlihatkan alat komunikasinya yang canggih. Itu nasibnya bagaimana itu orang kayak gitu? Makanya sesuai dengan judul bab, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, upayakan punya niat yang ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu dalam masa ke masa, dalam menit ke menit, apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka yang paling beruntung adalah orang yang niatnya selalu baik. Nah, kemudian termasuk orang haji, Pak. Orang haji nggak semua ikhlas juga. Ya. Betul, Pak ya? Ada haji memang ikhlas karena Allah. Ada haji karena mau nyalek. Aduh, nggak cocok nama saya kalau nggak ada huruf H-nya di depan. Ya enggak? Nanti agak gimana gitu. Daripada nggak ada, mending kamu haji dulu deh katanya. Ini haji tujuan apa ini? Kalau takdir Allah wafat dia di sana, seperti yang sudah-sudah tuh, entah kegencet, entah apa, entah desak-desakan, entah sakit, wafat. Bagaimana niatnya itu? Serem itu. Makanya memang apapun yang kita buat, setelah Allah Subhanahu wa taala kita tahu Allah itu tahu, maka kita pun jangan menyia-nyiakan apa yang kita buat nih. Semua ada hitungannya. Nah, kemudian hadis yang ketiga. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah yang kita sebutkan tadi. Kenapa tidak ada hijrah lagi? Karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Jadi yang dulu orang Islam terusir, setelah penaklukan kota Mekah, orang Islam sudah menjadi tuan. Tak lagi diganggu, mereka bebas. Bahkan yang selama 21 tahun berhala-berhala itu ada di Mekah, ada di sekitar Ka'bah, bahkan ada di dalam Ka'bah, ada di Sofa, ada di Marwah juga. Setelah 21 tahun barulah itu bisa dihilangkan. Rasulullah menjatuhkannya pakai tongkat. Rasulullah masuk ke dalam apa? Ke dalam Ka'bah itu, lalu Rasulullah ambil tongkat, beliau dorong-dorong pakai tongkat supaya batu-batu yang diukir menjadi berhala itu jatuh dan patah. Lalu Rasulullah membaca ayat surat Al-Isra, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu sesuatu yang pasti akan hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sambil gitu Rasulullah dorong-dorong itu pakai tongkat beliau
innal batila kana zahuqa. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan tadi la hijrata ba'dal fatah walakin jihadun wa niyah. Tetapi masih ada yang namanya jihad dan niat. Ya, namanya jihad ini ada sepanjang hayat, ya. Kemudian niat juga ada sepanjang hayat. Wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau engkau diperintahkan oleh amir atau seorang khalifah untuk berperang, maka berangkatlah. Tapi hijrah udah nggak ada. Yang ada kalian tuh suruh standby. Kalau musuh datang dari Romawi datang, kalau Persia datang, mengancam kaum muslimin di Madinah, dan amir kalian memerintahkan untuk perang, untuk berangkat, kata Nabi, wa idza ustunfirtum, kalau kalian diperintahkan untuk berangkat perang, fanfiru, berangkatlah. Tapi yang namanya pindah dari satu negeri ke negeri yang lain udah nggak ada. Yang ada sekarang kaum muslimin sudah mendiami Jazirah Arab dan mereka sudah jadi tuan di situ, mereka tak akan diganggu-ganggu lagi. Nah, kemudian hadis yang keempat dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Rasulullah beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perperangan. Ini kalau tidak salah saya perang Tabuk. Karena perang ini dari kota Madinah itu 700 kilo, Pak. Kalau Bapak pergi umroh, nanti di atas itu ada tulisannya Tabuk. Saya pernah tanya sama orang Madinah, berapa jauh Tabuk dari sini? Dia bilang 700 kilo, dia bilang. 700 kilo. 700 kilo itu sudah ke arah Syria, Pak. Nah, orang zaman itu, Rasulullah zaman itu berjalan dari Madinah ke Tabuk. 700 kilo dan musim panas. Masya Allah itu. Banyak sahabat itu nangis, minta ikut, tapi nggak dikasih ikut sama Nabi. Nggak boleh ikut. Rasulullah, aku mau ikut perang lah, aku mau berangkat lah ke Tabuk ini. Kata Nabi, enggak. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan. Sampai-sampai itu 1 ekor onta itu join 3 orang sampai 4 orang. Jadi kalau 1 orang naik, yang 3 orang jalan dulu. Nanti udah nyampe berapa kilo, turun, ganti orang lagi. Naik. Itu sampai Tabuk kayak gitu, Pak. Nah, kemudian Rasulullah tahu di Madinah ini banyak orang-orang pingin ikut. Tapi ternyata di antara mereka banyak yang gak bisa ikut. Ada yang karena masalah transportasi, ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah kemiskinan, gak punya uang, memang gak punya bekal untuk berangkat. Namun apa kata Rasulullah? Tapi niatnya orang itu ada, pingin ikut banget. Sampai nangis-nangis minta ikut sama Rasulullah, gak boleh. Coba kita lihat kata Rasulullah. Inna bil Madinah la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang, setiap kalian melalui satu perjalanan atau kalian menelusuri lembah, sesungguhnya mereka yang lagi di Madinah itu bersama kita sekarang ini. Habasahumul marad, mereka itu tidak bisa ikut kita karena sakit. Di dalam riwayat yang lain disebutkan illa syarakukum fil ajr, tapi sesungguhnya mereka yang enggak bisa datang sama kita itu pahalanya itu mereka dapat seperti pahala kita. Makanya kita lihat di sini luar biasa, Pak. Orang berangkat berjuang bersama Rasulullah.
bisa ikut dalam keadaan panas, terik dan lain-lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang sampai nangis-nangis nggak bisa ikut sama Rasulullah, nggak boleh. Tapi di tengah perjalanan kata Rasulullah, mereka-mereka yang nggak bisa ikut itu pahalanya sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka tulus, ikhlas hatinya pingin ikut. Misalnya kita lihat Pak, ada masjid dibangun, bagus gitu, kita senang. Dalam hati kita senang, tapi dalam hati kita ada sedih juga. Ya Allah, aku nggak ikut partisipasi di situ. Waktu itu aku nggak punya duit, ya Allah. Kalau zaman itu aku punya duit, aku pasti ikut di situ. Nah, orang-orang kayak gitu pahalanya sama. Nah, makanya kalau kita lihat amal soleh kita dalam hati, ya Allah, kalau saya dapat kesempatan kayak dia, aku akan beramal soleh juga seperti dia. Maka dengan niat itu Pak, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya secara langsung. Misalnya kita lihat, apa yang kira-kira yang membuat kita tuh kagum-kagum. Misalnya teman bapak punya panti asuhan. Ya Allah, ini orang, dia mengurus misalnya 100 anak yatim. Itu pahalanya kayak apa itu? Saya kalau ada kesempatan, gak ada rezeki, saya mau kayak dia. Kita cuman gitu aja Pak dalam hati. Itu dapat pahala sama dengan orang itu. Tapi tulus ngomongnya, bukan iseng-iseng. Ya, bukan iseng-iseng. Makanya Rasulullah menyebutkan gini, dunia itu untuk 4 orang. Dunia yang macam-macam ini, kata Rasulullah, untuk 4 orang. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta. Dia ilmu agamanya bagus dan hartanya banyak. Karena dia ilmunya bagus, hartanya banyak, dia gunakan itu untuk kebaikan semua. Di mana ada peluang kebaikan, dia taruh, dia bangun, dia buat, dia rawat. Kenapa? Karena ilmunya kuat, juga hartanya kuat. Tapi orang kayak gini agak jarang. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, ada orang yang ilmunya banyak, tapi nggak punya duit. Kalau yang pertama tadi punya duit, punya harta. Yang kedua punya ilmu tapi nggak punya duit. Tapi karena dia punya ilmu, dia tahu niat yang baik itu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Akhirnya apa? Dia lihat masjid, ya Allah, ini berapa biaya bangunnya ya? Kalau saya punya duit rasanya saya mau ikut deh. Punya ilmu tapi nggak punya harta. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, orang punya harta tapi nggak punya ilmu. Duitnya banyak tapi ilmunya nggak ada. Akhirnya gimana? Dia gunakan hartanya itu untuk maksiat. Untuk foya-foya, untuk hura-hura, untuk buat yang nggak benar. Kenapa? Hartanya banyak tapi nggak ada ilmu. Nggak tahu dia mana mubazir, mana halal, mana haram, mana syubhat. Nggak tahu dia. Tapi duitnya melimpah nih. Dia suka hati buat apa aja karena duitnya banyak. Yang keempat yang lebih celaka, nggak punya duit, nggak punya ilmu. Udah gitu niatnya jelek. Enak banget dia koruptor itu ya katanya. Kalau aku kayak dia katanya, aku buat ini dan itu katanya. Kata Nabi dia dapat dosa seperti koruptor itu. Yang paling cilaka yang nomor 4. Udah nggak punya harta, niatnya juga apa? Buruk. Nggak punya harta, nggak punya ilmu. Nah, jadi yang paling bagus ini kita nomor 1. Kita tahu Islam dan kita ada rezeki, kita amalkan ilmu kita, itu sempurna. Kalau tidak, sekurang-kurangnya kita di nomor 2. Nah, kita melihat orang yang dikerjakan kawan kita, yang dikerjakan sahabat-sahabat kita, dalam hati kita,
Ya Allah, kalau saya ada kesempatan, ada rezeki, saya mau melakukan seperti dia. Kita dapat pahala sama. Nah, jangan sampai jadi nomor 3 atau nomor 4. Yang paling celaka nomor 4, Pak. Duit nggak ada, niat buruk ya. Ini benar-benar sengsara. Udah azan, Pak ya. Bagaimana teknisnya ini? Sholat dulu ya. Alhamdulillah kita sampai nomor 4. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.